Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Jadi Putra Anastasia, NIM 2410911320039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga klinis dengan dosen pengampu Dr. Roski, IMD Magister Kesehatan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai sistem respirasi terlebih dahulu. Nah, untuk sistem respirasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada traktus respiratorius superior atau saluran napas atas, dan juga traktus respiratorius inferior, yaitu saluran napas bawah. Seperti pada gambar, bisa dilihat bahwa saluran napas atas itu terdiri dari nasus atau hidung, lalu ada kavitas nasi atau rongga hidung, kemudian ada faring dan juga laring. Berbeda dengan saluran napas bagian bawah, itu dimulai dari trakea, lalu nanti ada bronkus, bronchiolus, kemudian alveolus, dan juga nanti ada pulmo atau paru-paru. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai nasus terlebih dahulu, yang mana nasus merupakan saluran nafas yang pertama, mempunyai dua lubang atau biasa disebut naris. Nah, untuk hidung sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal yang mana dia menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Lalu ada bagian internalnya, yaitu rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan juga kiri oleh sekat vertikal, yang mana disebut septum nasi. Bisa dilihat pada gambar sebelah sini, ini merupakan gambar dari septum nasi. Lalu, untuk hidung bagian luar atau nasus eksternus itu dibentuk oleh kerangka tulang dan juga tulang rawan yang akan dilapisi oleh kulit. Nah, untuk tulang-tulang apa saja yang membentuknya itu ada os nasale, lalu ada os maxillare, ada os ethmoidale, lalu ada os palatinum, ada os palmar dan juga cartilago nasalis. Lalu ada cartilago nasalis ini ada cartilago septinasi, cartilago alaris minor, cartilago alaris accessoria, lalu ada cartilago alaris mayor yang mana terdiri dari crus laterale dan juga crus mediale. Lalu untuk penampakan crus laterale dan crus mediale itu bisa dilihat di sebelah sini ya teman-teman. Ini untuk crus laterale dan juga di sini ada gambar bagian crus mediale. Untuk cartilago septinasi itu di tengah-tengah seperti ini. Lalu di sini ada bagian-bagian yang mana di sini ada 3 tulang yang melengkung dan juga melekat di dinding lateral dan juga menonjol ke bagian kavitas nasi. Yang pertama itu ada concha nasalis superior, lalu ada concha nasalis media, dan ada concha nasalis inferior. Lalu di setiap bawah concha itu ada sebuah jalur yang disebut meatus nasi superior, lalu ada meatus nasi media atau medius, dan juga meatus nasi inferior. Lalu di sini bisa dilihat ada yang namanya processus palatinus maxillae. Kemudian ada bagian yang namanya lingua, kemudian ada bagian yang namanya sinus sphenoidalis dan apertura. Untuk apertura sinus ini ada di bagian sebelah sini. Nah, lalu di sini ada bagian yang dinamakan pars olfactoria, yang mana bagian atap dan kafum nasi yang berdekatan, dia mengandung sel saraf khusus yang mampu mendeteksi bau, yaitu saraf olfactorius di bagian atas ini. Lalu, ada yang namanya sinus paranasalis, yang mana sinus paranasalis ini merupakan sebuah ruang di dalam tengkorak yang akan bermuara ke dalam kafum nasi. Nah, untuk sinus paranasalis ini dilapisi oleh membran mukosa yang berlanjut ke dalam kafum nasi. Untuk lubang-lubang apa saja yang bermuara ke dalam kafum nasi, itu ada sinus sphenoidalis di sebelah sini, ini merupakan sinus sphenoidalis, kemudian ini ada sinus maxillaris, lalu ada sinus frontalis di bagian sini. Lalu kita ke bagian faring. Untuk faring sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya nasofaring, kemudian ada yang namanya orofaring, lalu ada bagian laringofaring. Sebelah sini. Nah, untuk nasofaring sendiri itu terdiri dari beberapa struktur. Untuk nasofaring ini relatif kecil, di mana dia mengandung dan akan berhubungan erat dengan struktur-struktur penting. Contohnya tonsila nasofaring, kemudian jaringan limfoid, kemudian torus tubulus,
kemudian foramen jugulare, dan muara tuba auditiva. Untuk batas antara kafum nasi dan nasofaring ini ada disebut yang namanya koana di bagian atas ini. Kemudian untuk struktur nasofaring itu ada yang namanya torus tubarius, di mana torus tubarius ini merupakan penonjolan di atas ostium pharyngeum tubae auditivae. Lalu ada yang namanya ostium pharyngeum tubae auditivae tadi yang merupakan bagian di atas torus tubarius. Jadi torus tubarius ini di bagian atas, lalu ostium ini di bagian agak ke bawahnya. Lalu ada yang namanya plica salpingoparinea, yang mana dia merupakan lipatan di belakang torus tubarius. Jadi dia penonjolan dari musculus salpingopharyngeus. Fungsinya itu untuk membuka ostium pharyngeum tubae auditivae, terutama apabila kita menguap ataupun saat kita menelan. Lalu di bagian orofaring ini juga ada beberapa struktur. Di sini bisa dilihat ada yang namanya uvula, kemudian ada yang namanya tonsil palatina, lalu ada arcus palatopharyngeus. Untuk tonsil palatina ini merupakan massa jaringan limfoid yang ditunjang oleh jaringan konektif dan kripta di permukaannya. Nah, ada 3 macam tonsila, yaitu tonsila nasopharyngealis, kemudian tonsila palatina, dan juga tonsila limonalis. Lalu di bagian laryngofaring ini juga ada beberapa struktur. Di sini bisa dilihat ada yang namanya epiglottis. Lalu ada yang namanya aditus larynx, kemudian ada cartilago thyroidea, conus superior, lalu ada plica area epiglottica. Untuk fungsi faring secara keseluruhan itu pada respirasi, itu pada waktu menelan, kemudian juga resonansi suara, dan untuk artikulasi. Untuk epiglottis sendiri, dia merupakan semacam katup yang bisa buka tutup. Kemudian kita membahas laring. Laring ini bentuknya seperti 5 segitiga terpancung. Untuk laring ini mempunyai struktur yang kompleks. Laring itu dibentuk oleh kartilago, kemudian ada ligamentum, otot, dan juga membran mukosa. Nah, laring ini letaknya di bagian ventral laryngofaring. Di sini bisa dilihat ada struktur-struktur. Yang pertama bisa dilihat untuk laring ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya supraglottis, lalu ada yang namanya glottis, dan juga subglottis. Untuk supraglottis itu terdiri dari epiglottis, kemudian plica area preglottica, kemudian ada cartilago arytenoidea, dan plica vestibularis. Pada gambar bisa dilihat di bagian atas itu ada namanya epiglottis dan plica area preglottica. Kemudian di bagian sini itu ada yang namanya plica vestibularis. Untuk cartilago arytenoidea itu ada terbagi lagi menjadi processus muscularis dan juga processus vocalis. Nah, selanjutnya untuk di bagian glottis, glottis itu terdiri dari yang namanya pita suara atau plica vocalis. Jadi dia bisa membuka menutup. Kemudian ada yang namanya daerah subglottis. Daerah subglottis itu memanjang dari permukaan bawah pita suara hingga cartilago cricoidea di bagian sini. Itu merupakan daerah subglottis. Untuk batas atas laring itu ada yang namanya aditus larynx, sedangkan untuk batas bawahnya itu merupakan batas kaudal dari cartilago cricoidea di bagian sini. Untuk laring terletak setinggi vertebra cervicalis 3 sampai ke 6. Jadi tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kemudian kita bahas trakea dan juga bronkus. Trakea itu merupakan tabung yang fleksibel, di mana dia panjangnya itu sekitar 10 cm dan lebarnya hanya 2,5 cm pada orang dewasa. Nah, trakea ini dia dari cartilago cricoidea ke bawah di bagian depan layar vertebra thoracalis 5 dan kemudian nanti akan bercabang menjadi 2 bronkus
yang mana akan menjadi bronchus principalis dexter dan juga sinister. Nah, untuk trakea ini tersusun atas 16 sampai 20 cincin terbuka. Jadi dia terbentuk dari yaitu tulang rawan yang akan diikat oleh sebuah jaringan fibrosa dan otot di bagian belakang trakea. Jadi dia bentuknya seperti cincin-cincin seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat untuk bentuknya pada gambar ini. Lalu untuk bronkus, dia itu strukturnya hampir mirip dengan trakea. Jadi bronkus itu berjalan ke bawah dan menyamping ke arah yang namanya hilus pulmonis. Untuk bronkus principalis di bagian dexter itu lebih pendek daripada di bagian sinister, tapi dia juga lebih lebar dan lebih vertikal daripada bronkus principalis sinister. Untuk setiap bronkus principalis ini nanti akan terbagi lagi menjadi bronkus lobaris. Entah nanti menjadi bronkus lobaris superior sinister atau bronkus lobaris inferior sinister, kemudian bronkus lobaris superior dexter di bagian sini, kemudian jadi bronkus lobaris inferior dexter. Nanti bronkus-bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis sesuai dengan banyaknya segmen yang ada. Nah, nanti percabangan ini akan berjalan secara terus-menerus menjadi bronchiolus dengan ukuran yang akan semakin kecil hingga menjadi bronchiolus terminalis. Yang mana bronchus terminalis ini merupakan sebuah saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli. Baik, selanjutnya ini ada pulmo atau paru-paru, yang mana pulmo ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan juga paru-paru bagian kiri. Untuk paru-paru bagian kanan, dia ada 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya ada 2 lobus. Untuk paru-paru kanan ini ada lobus superior, kemudian lobus medius, dan juga lobus inferior. Berbeda dengan paru-paru sebelah kiri yang hanya ada lobus superior dan juga lobus inferior. Untuk setiap bagian-bagian paru ini nanti akan terbagi-bagi lagi menjadi sebuah segmen-segmen, yang mana di bagian paru-paru sebelah kanan nanti akan terbagi menjadi 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus inferior, kemudian 2 buah segmen pada lobus medius, dan juga 3 buah segmen pada lobus inferior. Untuk bagian paru-paru sebelah kiri itu nanti ada 5 buah segmen di bagian superior dan juga 5 buah segmen di bagian inferior. Selanjutnya, di paru-paru itu ada sebuah garis yang dinamakan visura horizontalis, kemudian ada visura obliqua. Untuk visura horizontalis ini, dia bentuknya lurus, sedangkan untuk visura obliqua itu dia oblik. Jadi dari dia seperti diagonal, seperti miring. Jadi dia berbeda dengan visura horizontalis. Kemudian di atas sebuah paru-paru itu ada sebuah puncak yang dinamakan apex. Lalu kita akan masuk ke bagian sistem kardiovaskular. Untuk sistem kardiovaskular itu terdiri dari core atau jantung dan juga ada vasa sanguinis atau pembuluh darah. Nah, untuk core dia mempunyai dua permukaan, yaitu permukaan luar fasias eksterna dan juga permukaan dalam atau fasias interna. Core mempunyai 4 ruang, yaitu 2 atrium dan juga 2 ventricle. Untuk core sendiri, dia mempunyai 4 buah katup. Yang pertama ada katup trikuspid, kemudian ada katup bikuspid, atau biasanya kita kenal dengan katup mitral, lalu ada katup pulmonal, dan katup aorta. Nah, untuk lapisan-lapisan dari jantung, itu ada endokardium, kemudian ada miokardium, kemudian ada epikardium. Untuk di bagian lapisan paling dalam itu disebut dengan endokardium, sedangkan untuk bagian lapisan terluar itu disebut epikardium. Lalu ada pelindungnya,
yang mana disebut perikardium. Perikardiumnya itu ada dua, ada visceralis dan juga parietalis. Untuk pelindung yang melekat langsung dengan jantung itu disebut perikardium visceralis. Di sini bisa dilihat fasies jantung, fasies sternocostalis, dan juga fasies diafragmatika. Yang mana fasies sternocostalis itu di sebelah ventral, sedangkan fasies diafragmatika itu di sebelah caudal dorsal. Kemudian di sini ada sebuah sekat yang memisahkan antara ventrikel sebelah kanan dan juga ventrikel sebelah kiri yang disebut dengan septum interventrikular. Ini bisa dilihat di sebelah sini, dia merupakan sebuah sekat yang memisahkan antara ventrikel kanan dan juga ventrikel sebelah kiri. Lalu di sini ada yang namanya trabecula septomarginalis. Kemudian ada yang namanya auricula dextra, kemudian juga ada auricula sinistra, yang mana uh, auricula ini bentuknya seperti telinga. Jadi dinamakan auricula. Kemudian ada yang namanya chordae tendineae. Jadi dia menghubungkan antara si jaringan-jaringan ventrikel diibaratkan seperti layang-layang. Jadi dia menghubungkan antara si layang-layang dengan yang memegang layang-layang. Jadi dia itu sebagai penghubungnya. Lalu ada septum interventriculare, kemudian ada septum anterioventriculare yang mana dia memisahkan antara atrium dan juga ventrikel. Kemudian ada sinus coronarius di sebelah sini. Lalu kita akan membahas katup-katup jantung. Untuk katup jantung, seperti yang kita tahu itu ada 4. Yang pertama itu ada katup trikuspid, lalu ada katup mitral, katup pulmonal, dan juga katup aorta. Di sini bisa dilihat untuk katup pulmonal itu terbagi lagi menjadi valvula semilunaris anterior, kemudian ada valvula semilunaris dextra, lalu ada valvula semilunaris sinistra. Sama halnya dengan katup aorta terbagi lagi menjadi valvula semilunaris dextra, kemudian ada valvula semilunaris sinistra, dan juga valvula semilunaris posterior. Untuk katup ventricularis sinistra atau biasanya disebut katup mitral terbagi lagi menjadi cuspis anterior, kemudian ada yang namanya cuspis comiseralis, kemudian ada cuspis posterior. Lalu untuk di bagian sebelah sini itu ada yang namanya annulus fibrosus dexter. Kemudian ada katup trikuspid yang terbagi lagi menjadi cuspis anterior, lalu ada cuspis septalis dan cuspis posterior. Di sini juga ada septum interventriculare yang tadi disebutkan merupakan sebuah sekat. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi klinis dari sistem respirasi. Nah, untuk anatomi klinis sistem respirasi ini ada deviasi septum nasi, yang mana dia merupakan pembekakan septum hidung yang akan menyebabkan sumbatan nafas. Lalu ada rinitis, dia itu merupakan radang mukosa hidung. Kemudian sinusitis atau peradangan sinus. Kemudian tonsilitis atau yang biasanya kita kenal sebagai radang amandel. Untuk faringitis itu peradangan faring. Kemudian ada laringitis merupakan peradangan pita suara, jadi nanti bisa menyebabkan suara itu serak atau bisa juga sampai hilang. Kemudian ada yang namanya laringomalacia, kemudian ada tracheostomi, ada obstruksi jalan napas, yang mana dia merupakan sumbatan saluran nafas oleh lendir atau benda asing atau suatu pembengkakan. Kemudian ada aspirasi benda asing, lalu ada bronkitis atau radang bronkus, ditandai dengan biasanya itu batuk berdahak. Lalu ada yang namanya asma, lalu ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, yaitu penyakit paru kronis. Jadi biasanya itu merupakan akibat dari sering merokok.
Lalu ada bronkiektasis atau pelebaran abnormal dari bronkus. Dia menyebabkan batuk berdahak kronis. Lalu ada pneumonia atau infeksi paru yang mengisi alveolus dengan cairan. Lalu ada TBC paru, kemudian ada kanker paru, pleuritis, efusi pleura atau penumpukan cairan di bagian rongga pleura. Jadi dia bisa menyebabkan seseorang itu sesak nafas. Kemudian ada pneumotoraks, jadi ada udara yang masuk ke rongga pleura. Jadi nanti bisa menyebabkan si paru-paru itu kolaps. Lalu ada hernia diafragmatika dan kelumpuhan diafragma. Jadi nanti diafragmanya itu tidak berkontraksi normal, jadi nanti akan mengganggu jalannya pernafasan. Lalu anatomi klinis sistem kardiovaskular itu juga ada yang namanya penyakit jantung koroner atau PJK. Jadi nanti untuk PJK itu dia penyempitan pembuluh darah koroner, jadi akibat dari aterosklerosis yang akan menyebabkan nyeri bagian dada atau serangan jantung. Lalu ada yang namanya infark miokard atau serangan jantung, yaitu kematian otot jantung karena suplai darah itu terhenti. Lalu ada gagal jantung, di mana ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Lalu ada yang namanya aritmia, gangguan irama jantung, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat, atau bahkan tidak teratur. Kemudian ada endokarditis, infeksi pada lapisan dalam jantung dan katup. Lalu ada miokarditis, radang otot jantung. Lalu ada perikarditis, radang selaput jantung atau perikardium. Hipertensi, aneurisma aorta, stenosis katup jantung, insufisiensi katup jantung, kardiomiopati, gangguan pada otot jantung. Jadi nanti akan mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah. Lalu ada varises, kemudian ada trombosis vena dalam, jadi penggumpalan darah di vena dalam yang akan beresiko emboli paru, yaitu penyumbatan pembuluh darah paru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi yang mungkin salah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.